Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Sallallahu wa sallamu ala man la nabiyya min ba'dihi, muqinina ba'da nubuwwatihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang salah kita muliakan TKM Masjid Al-Mujahidin Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Syaiful, orang tua kita, pembina kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Mahfuz Ahmad, dan para orang tua yang lain yang tidak satu mudah-mudahan insyaallah duduknya kita pagi hari ini bisa menjalankan apa yang sudah kita ikrarkan. Tadi di rakaat pertama kita sudah mengikrarkan wasiqal ladzina taqaw yang ditutup dengan zumar. Insyaallah kita nggak sendirian, insyaallah kita rame-rame. Rame-rame di mana? Rame-rame di dunia dan rame-rame di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali pernah menyatakan, saya nggak pernah takut di mana? Di dunia. Juga nggak pernah takut di akhirat. Kenapa? Di dunia dan di akhirat pasti rame-rame. Kalau apa? Kalau yang kedua rakaat tadi bisa kita bawa juga. Apa itu? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi itu bersaksi menceritakan apa yang terjadi hari ini. Karpetnya kita dudukin, bumi kita dudukin, itu pasti bumi bersaksi bahwa hari ini kita sama-sama ikut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dikumpulkan kita di Masjid Al-Mujahidin, di akhirat kelak kita pun dikumpulkan bersama-sama tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada halaman ke-10, ketemu di baris ke-8. Itu ada tengah-tengahnya ada huruf waw, al-maqalatus saminah. Jadi dari atas ke 8, di tengah-tengah ada wawu, tulisannya al-maqalatus saminah. Ketemu ya? Kita baca Fatihah bil khusus di mu'alifil kitab Isyarhi Nasrihul Ibad, baik beliau Al-Alamah Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawitan Al-Bantani maupun beliau yang secara matan sanadnya bersanad Syihabuddin Ahmad bin Mu'ajjal Al-Asqalani. Allah yataqaw biyahum rahmah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada beliau dan rahmatnya nyambung kepada kita yang belajar kitab beliau. Dan mudah-mudahan insyaallah ini bisa kita bawa sebagai mizanil hasanah, catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul wa niyatus sul wa ilahatul rasul. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, wal maqalatus saminah, dan makalah yang ke-8, pesan yang ke-8 dari babnya bab 3. Berarti kalau bab 3 itu isinya 3. Jadi begitu datang maqalatus saminah, pesan ke-8 pasti isinya 3. Kemarin kita tutup di Al-Maqalah
as-sabi'ah. Di pesan yang ketujuh juga 3. Apa itu? Lil aqil, orang yang berakal, akalnya berfungsi, maka dia cuma boleh menjalankan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah tazawwada lima'an. Sebisa mungkin kita nyari bekal, nambahin bekal, mumpung kita masih ada di dunia. Kalau di akhirat kita nggak nyari bekal, tapi kita diikutin bekal. Yang kedua, ya, mu'natun lima'ash, saling ngeroin mumpung kita masih hidup. Ya, begitu kita masak, ya kan, ikan gesek, ya kan, baunya kemana-mana, berarti ini anginnya kemana nih? Ngalor. Ya kita potong dikit, lagi ngalor. Anginnya kemana nih? Ingatan. Dan kita potong dikit, ingatan kita lagi. Kenapa? Kalau kita masak emang kudu dibanyakin kuahnya. Ya. Dagingnya sekilo, kuahnya setempayan. Kenapa? Mu'natun lima, saling care, saling bangun menolong. Tangga enak badan tengokin. Ya, jangan lupa, gue jeruk kejar sekilo. Nengokin doang kan. Apa yang lo rasa sih Ji? Itu lo bahan aja. Kagak, dari gue rasa-rasa. Itu nggak perlu diimpus. Nggak ngapa-ngapa. Ya apa yang lo rasa? Ini yang kagak dirasa-rasa, orang lo kagak bawa apa-apa. Kalau gue jeruk kali, ya asam gue rasain. Tangga nyunatin, kita bawain air. Lu punya apaan? Telur punya, telur kita bawain. Minyak ada enggak? Enggak ada. Nah, minyak kita bawain. Itu namanya mu'natun lima'ash. Mumpung kita masih hidup. Kalau udah di akhirat, udah di barzah, kita nggak bisa begitu lagi. Kecuali satu. Apa itu? Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Cuma nikmat persaudaraan. Kalau kita ingat sama saudara kita bisa membawa saudara kita. Yang terakhir adalah bahwa kasbul halal wajib. Makan yang halal itu suatu kewajiban. Kenapa? Dia jadi darah, jadi daging. Makanya corona begini, yang paling mantap ibadah itu bayarin orang makan di warung. Ada si Anu, kalian bayar? Udah jauh bayar? Udah apa? Udah bayar? Lah siapa yang bayar? Mama tadi orang di pojokan pergi gitu kan. Kenapa? Yang kita makan jadi daging, yang kita makan jadi darah. Ya, ketika daging dan darahnya ini halal, mengalir, dipakai buat ngaji, dipakai buat sembahyang, itu jadi amal ibadah terus. Ya, maka caranya kalau wajib. Maka itu 3. Yang ke-8 ini juga 3 juga. Apa itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yang namanya Abi Hurairah. Abun berarti bapak, Hurairah berarti kucing, bapaknya kucing. Jadi kalau bapak pengen disebut Abu Hurairah udah nggak mempan, udah ada. Yang belum ada emak-emak Ummu Hurairah, emaknya kucing, itu yang belum ada. Ya, kalau Abu Hurairah udah ada. Kenapa? Setiap dia sembahyang subuh, Nabi selalu lihat di dalam jubahnya itu ada anak kucing. Kenapa? Kedinginan diambil, ya kan, biar anak. Sehingga Rasul menyebutnya Abu Hurairah. Nama aslinya wasmuhu, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu lakop, panggilan.
namanya misalnya Muhammad, panggilannya Jarbul, jarang pulang dia. Ya. Panggilan namanya Muhammad Ibrahim, ya, ya panggilannya berarti Bohim, ya, itu namanya lakop. Ya. Namanya cakap banget Muhammad Abdullah, panggilannya Babul. Gali kubur Babul, ya. Ya artinya itu panggilan. Nah, karena sering tadi bawa subuh-subuh kucing diangetin, maka Rasul panggilnya Abu Hurairah. Tapi nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Dia kan turunnya Daus, berarti Ad-Dausi. Kalau keturunannya petukangan berarti Al-Petukan. Kemudian di sini disebutkan innahu qala, ini Abu Hurairah berkata. Apa yang disampaikan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kalau begini berarti Rasul ngomong langsung kepada Abu Hurairah. Kita tahu dalam silsilah yang disampaikan Abu Hurairah selalu ausani khalili, dalam hukum witir, dalam hukum udhiyah, berkorban, hukum duha, itu disebutkan ausani khalili, telah berpesan orang yang paling sayang dengan aku. Artinya kedekatannya luar biasa. Jadi di sini betul bahwa sabda Rasul salasun munjiyatun, salasun munjiyat. Salasun berarti 3. Ini kitab kita namanya apa? Nasail Iman. Ya. Kalau dibaca ujung-ujungnya untuk linajahis salam. Ya. Makanya ada kitab namanya Safinatul Najah. Ya. Najah itu berarti selamat. Munjiyat berarti salah satu, ada 3 yang munjiyat, yang bisa menyelamatkan. Ini namanya minuman syariba yashrobu, diminum jadi yashrobu atau ashrobu, tapi minumannya namanya mashrub. Yang kita colek-colek, kita misalnya kita makan, itu namanya akala yakulu, kita makan, ya. Tapi makanannya itu makul. Doroba yadribu, kita mukul, ya. Tapi pukulan kita yang begini, ya kan, itu namanya madrub, bikin orang bisa jatuh. Maka di sini munjiyah itu menjadi penyelamat, gitu. 3 itu menjadi penyelamat. Ai mukhalisatin li sahibiha minal adab, atau dia bisa menyelesaikan seseorang itu li sahibiha, orangnya, minal adab, dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tahiyat terakhir, ya, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, di antaranya. Ya, ada lagi min fitnatil mahya wal mamat. Ada lagi, ya kan, minal masihid dajjal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya bahwa 3 ini menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalasul muhlikatun, ada 3 juga yang muhlikat. Muhlikat ini berasal dari kata halaka. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Halaka, hancurlah. Halaka mru'un, seseorang, lam ya'rif qadrahu, ketika dia nggak tahu kemampuannya. Main sabut aja, ya, mentang-mentang pada naik sepeda, sepedahan aja, yang ngos-ngosan. Orang dia mau kemana banyak, kalau dewek-dewek dia ngos-ngosan, dia berhenti.
Kalau temannya gitu sih dia masih kuat terus kuat. Ngambil soal pingsan. Kenapa? Halakal rukun, dia nggak tahu, nggak merhatiin, lam ya'rif qadrahu, batas kemampuannya. Maka di sini halakah hancur, rusak ya. Tapi kalau sini adalah muhlikatun, berarti menghancurkan ya, membinasakan. Ai muqi'atin li fa'iliha fil halal, atau muqi'an bisa menyebabkan li fa'iliha, yang mengerjakan itu. Mengerjakan apa? 3 kan salah. 3 itu kalau dikerjakan itu li fa'iliha, buat yang ngerjain, fil halal akan binasa atau kemudian dalam keadaan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua itu ya, yang satu menyelamatkan, ada 3. Ini panjang sampai bawah nih. Yang kedua menghancurkan, membinasakan, ada 3 juga. Yang ketiga adalah wasalasu darajatin. Wasalasu darajatin, ada 3 yang bisa mengangkat derajat kita. Darajat ya, tadi sebelum qomat kita berselawat Allahumma sholli dan seterusnya. Kata Rasul, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, dibalas 10 kali. Berhenti gak hadisnya? Enggak berhenti. Itu koma. Wa khutta anhu asyra khataya. Allah jauhkan dari 10 penyakit. Wa rufi'at anhu asyra darajat. Setelah itu Allah angkat 10 derajat. Darajat. Makanya di sini ada salah satu derajat, ada 3 yang memindahkan diri kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai manazilun fil akhirah ya. Manazilun itu jamak dari manzilun. Manzilun itu apa? Rumah. Makanya kata orang-orang soleh bahwa ad-dunya manazilun min manazilil akhirah. Dunia ini cuma buat tempat singgah, tempat ngasoh. Mau kemana? Manazilul akhirah, ke tempat yang kekal, yaitu di akhirat. Maka manazilun adalah tempat. Ai manazilun fil akhirah, atau posisi tempat kita itu lebih tinggi di akhirat. Di dunia mungkin kita susah mengukurnya, tapi janji Allah di akhirat dia akan lebih tinggi derajatnya. Contoh kemarin kita lebaran anak yatim, kan RT biasanya ngeliling tuh ada tulisannya ya, giliran yang gede-gede gope ada namanya tuh, yang kayak juta ada namanya. Giliran goceng hamba Allah, jadi goceng hamba Allah, cobaan hamba Allah. Kalau kita balikin ke kitab kita ngaji, hamba Allah itu derajat yang paling tinggi. Mestinya yang gope, yang 1 juta tulisannya hamba Allah. Yang goceng, yang coba tulis namanya gede-gede, yang paling gede tulis. Jadi nggak boleh hamba Allah itu ditulis pada nominal yang kecil, tapi yang nominal yang paling gede. Seharusnya orang yang dikit banyak nyatuin anak yatim itu udah jelas. Badarat sani imra'atan, Rasul disuruh lihat surga, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk bareng Rasul, ditanya mana anta, itu siapa? Dijawab anaknya fil yatim, saya orang yang nyantrin anak yatim.
Jadi mau banyak mau dikit sebetulnya yang nyanturin anak yatim kemarin siap-siap masuk surga. Di sini kita nggak bisa rasain gimana rasanya fil akhirah, maka bahasanya aimana zilun fil akhirah, derajatnya itu boleh jadi di dunia ini nggak kelihatan tapi di akhirat jelas. Surat Al-Mu'minun ayat 99, idza ja'atil maut, ketika datang kematian, orang-orang yang tidak beriman itu la yarji'un, minta dipulangin. Bisa nggak kita balik lagi? Kenapa? Pengen yang namanya fa'atasaddaqu wa akum minas sholihin, pengen sedekah sama pengen jadi orang soleh ngaji begini. Beda sama yang kemudian ayat 100-nya ya, wa fi barzakhin, mereka yang sudah di alam barzakh itu bisa melihat surga, sehingga doanya aqimis saah hatta al-qiyamah, ya Allah segerakan kiamat agar aku bisa ketemu saudaraku, keluargaku. Ini kan jelas yang begini-begini itu namanya manzilun, derajat yang di dunia kita nggak bisa dapetin, tapi di akhirat temponya jelas, kedudukannya jelas. Ya. Jadi yang pertama tadi yang munjian bisa nolongin kita. Yang kedua tadi yang muhlika, bisa menghancurkan, membinasakan kita. Yang ketiga darajat, ya, mengangkat derajat kita. Ya. Kemudian yang terakhir wasalasu kafaratin. Ya, yang terakhir ada 3 yang kafaratin. Kalau kita sakit, kita ingat Allah, sakitnya jadi kafarah, penggugur dosa kita. 1. Kalau kafarah, penggugur dosa. Mayasibul mu'min, selama orang itu beriman, maka Allah akan uji dengan min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ala hatta syaukah, dikasih kegelisahan, dikasih kesedihan, dikasih kegampangan, dikasih 2 pilihan yang sulit, hatta syaukah, sampai tubuhnya ini berdarah, mau itu kena duri, mau itu kena standar, mau itu kejepit pintu, lagi pakai kurungan, megang jarum pentol, bukan hubungannya ditusuk, jempolnya ditusuk kecuali. Itu namanya syaukah, sampai berdarah kita, darahnya itu illa kafarallahu dzunubah, kecuali Allah gugurkan dosanya. 1 dosa. Ya. Hasanah 1, hasanatani 2 kebaikan. Hasanah kebaikan-kebaikan. Makanya anak yatim yang kita santunin, rambutnya kita usap-usap. Kenapa? Fafihi hasanah, banyak kebaikan-kebaikan. Nah di sini kafarat, ya, banyak pengguguran dosa. Ya. Lidunubi amilihi, atas dosa-dosa orang yang melakukannya. Jadi kalau dia melakukan itu dosanya gugur. Ambil sini dulu ada 4 ya. 1 munjian, 2 muhlika, yang ketiga darajat, yang keempat kafar. Turun N-nya 3 kan, berarti 3 dikali 4 12. Mudah-mudahan 12-nya kita bisa bawa pulang. Ya Rabbal. Nah, kalau kebanyakan ngomong ya takutnya gumoh.
kebanyakan ya amat gitu. Bang aja dah. Fa'ammal munjiyatu, sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Khasyah itu takut, tapi melebihi ketakutan kita pada biasanya. Kalau takut yang biasa itu namanya khauf. Ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Kita pengen pagi teh menyusup ngopi, at'amahum dikasih kita, tapi kita punya rasa khauf min ju'. Ya, terusnya masak apa ya? Kan ini ibu suka begitu. Ini tukang sayur beli apa ya? Ayam udah, ikan udah, sayur masak apa ya? Nah itu namanya khauf. Ya, kekhawatiran. Kalau khasyah itu lebih dari takut, lebih dari khawatir. Terasa akan kehilangan sesuatu. Maka khasyah itu ditunjukkan kepada satu, ya, Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, mereka yang takut biasanya ulama, mereka yang paham kehidupan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang ditakuti Allah itu adalah mereka ulama. Artinya ulama itu menakuti Allah. Di sini ya, yang bisa menyelamatkan kita adalah khasyatullah. Ketika kita merasa takut dengan Allah. Takut apa? Azabnya. Takut apa? Jalan di silatnya. Takut apa? Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, tapi satu kejelekan juga berlipat ganda. Takut apa? Film kita di setel. Ya nih, kemarin nih, apa? Itu dompet laki lu comot duitnya. Nah, ada itu filmnya. Emang apa dicomot? Lakinya pelit banget. Ya kan? Ibu comot tadi begitu. Boleh begitu? Boleh. Kalau ada alasannya. Belanjanya cepet, dikasih cuma gocap, berarti kurang gocap. Boleh nyomot dari dompet lakinya. Cuma nyomotnya jangan digenggam semua. Nyomotnya begini aja, semuanya diraup. Ya kan akhirnya duit musola kena, duit anak yatim kena, ya kan semuanya kena. Ada filmnya, kita khasyah, takut dengan semua yang pernah kita lakukan. Takut dengan adab kubur, makanya kita berdoa. Ya, min fitnati adabil qabri dan seterusnya. Min fitnatil mahya, fitnah kehidupan dan seterusnya. Kita pengen akhir kalam kita la ilaha illallah. Maka dengan ketakutan itu kita berusaha subuh udah bangun, kita berusaha ikut pengajian. Ya, mau ngapain lagi kita? Rambut udah putih, jenggot udah putih, ya kan? Kacamata kadang-kadang bukan di mata, ngantel aja, ngantel di leher. Dan kan itu kacamata bukan kaca leher. Nggak ada yang lain kecuali kita takut sama Allah. Dengan cara apa? Kita melakukan kebaikan fisirri wal alaniyah. Nah nih garis bawahnya fisirri wal alaniyah. Baik sirri itu dalam keheningan orang nggak tahu, ataupun dalam alaniyah terang-terangan. Ini kita orang Betawi suka kebalik. Ya, ayolah, tar dulu masih banyak orang, kagak enak, begitu adanya. Ayo kita jangan, tar dulu masih banyak orang. Jadi kalau masih banyak orang,
Dia kagak enak, takutnya sama Allah karena banyak orang. Karena rada-rada sepian dikit, nah, ya, rada-rada sepian dikit baru dikerjain. Padahal mohon maaf, mau banyak orang kek, mau dikit orang kek, tetap fisirri wal alaniyah. Nggak ada urusan kita bermaksiat sama Allah. Jadi kalimat itu kurang pas. Kita aja dah. Sebenarnya orang kalau enak, jadi nggak enaknya sama orang. Lu nggak ngaji lah gua. Kenapa? Lah kagak enak kalau nggak ngaji gua. Jadi ngikut ngajinya bukan karena hostnya, karena kagak enak. Lu nggak tahlilan, gitu. Gua nggak datang, gua nggak enak, kagak enak. Kagak enaknya, kagak jadi apa-apa. Ya. Karena agama kan ngajarin kagak enak, ngajarin yang enak. Nah, enak-enak itulah didasari dengan niat. Ya, enggak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadam as-sirri lebih dikedepankan kepada sesuatu yang diam, tersembunyi. Ya. Terutama kita orang laki. Ya emang namanya pandemi begini, corona udah 8 tahun, biar kata udah mulai landai. Hampir di beberapa kantor baik pemerintahan mulai Jumat kemarin udah pada Jumatan. Itu artinya bahwa sudah mulai landai. Tapi mohon maaf lahir batin, sebelumnya atau kedepannya kita yang laki-laki udah kita aja yang tahu. Bini kita mah gak usah tahu, anak mah gak usah tahu. Urusan apa? Urusannya kita datang, batin kan? Itu kan tanggung jawab kita sama Allah. Yang penting bini kita selamat, anak selamat. Oh ini bekas kerja kemarin, masuk jam 7, pulang jam 7 misalnya. Jelas ada duitnya. Kalau ini nemenin bos kemana? Ke Taman Lawang. Tiba-tiba mengantarin doang pulangnya. Ya, udah transfer ya ke rekening lu. Nah, itu berarti dikata halal kagak, dikata haram juga kagak. Itu namanya remeng. Yang remeng jangan dikasih bini. Sebab apa? Dibawa ke tukang sayur, dia masak, dimakan sama anak kita. Yang begitu-begitu mah ikat aja, buntel aja pakai karet. Begitu bini kita mau ngambil lupa ngambil sana. Lagi apa ada yang dibuntel-buntel begini sih? Lu diam-diam aja. Lu kalau ngambil duit ambil aja. Ambil yang lempeng-lempeng, yang lurus-lurus tuh di dompet ambil. Kalau udah belipet-belipet jangan. Emang apa? Udah diam-diam aja. Duit ada ambil yang lempeng, yang banyak lipetannya, yang ada iketannya, itu mau urusan gua. Artinya apa? Ya nggak haram, tapi nggak 100% halal. Haram kagak, halal kagak, jadi haram. Kan kalau halal jelas dia halal. Al halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, tengah-tengahnya halal kagak, haram kagak, berarti halam. Itu jangan dikasih bini amanah. Ya, sebab biasanya kita di lapangan, orang di lapangan rata-rata rada susah. Ya. Udah saya kiriminnya lah, kita kalau ngapa-ngapain ini kirimnya. Ya, bukan akhirnya bukan bagus satu lah. Nah kita ngapa-ngapain yang begitu jangan dikasih. Kita nggak tahu duit dari mana. Ya. Artinya di sini bahwa ya kan, yang dikedepankan sirnya, yang orang nggak tahu itu yang kita jaga, yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Li'anna taqwa, sesungguhnya takwa itu Allah hanya kepada Allah. Fihi a'la
itulah takwa tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa tertinggi kita ingat Allah ketika diam-diam. Tapi takwa yang paling rendah imaqatul adza anit thariq. Kita ngebuang sesuatu yang membahayakan di jalanan. Bocah makan es, plastiknya dilempar aja. Kan masih ada air-airnya tuh. Lah kalau orang naik motor, naik sepeda bisa kepleset. Bari jalan kita ambil, kita pindahin. Itu yang paling rendah takwa kita. Lagi jalan ada paku, nggak kena. Jangan lo pergi aja. Begitu nggak kena rem, pakunya ambil, ya kan? Bawa pulang, lumayan syariat. Setahun bisa 365 paku gitu. Lumayan buat apa? Kadang-kadang kita nggak kena begitu kan. Padahal itu bahaya. Yang banyak sekarang minuman botol itu di jalanan banyak. Itu bahaya banget. Ada airnya setengah, kalau dilindas geleser. Kalau orang nggak siap itu luar biasa. Mendingan kita ambil buang tong sampah. Kalau ada kita taruh di tas, kumpulin di rumah. Lama-lama banyak juga. Begitu. Ya. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Qasdu itu apa? Tujuan. Jadi kita punya tujuan fil fakri wal ghina, baik itu kita dalam masa paceklik, bukan jadi orang kaya, atau dalam keadaan berkecukupan. Artinya apa? Biar kita nggak punya duit tapi masih ada niat beribadah, biar dikit. Begitu kita jadi orang kaya juga sama, kekayaan kita cuma titipan. Artinya di sini yang mau jadi kaya nggak ada larangan. Ada orang nggak mau kaya, salah. Karena Nabi juga berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku, ya kan, dengan yang halal daripada haram. Itu doa orang kaya. Tapi Nabi juga doanya orang miskin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a jumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Artinya di sini bukan kita minta orang miskin, bukan. Kekayaan kita atau kemiskinan kita itu berdasarkan kesyukuran kita. Saatnya punya, saatnya nggak punya, ya nggak punya. Ketika nggak punya, kita nggak gerutu kemana? Ke wall Facebook. Nggak gerutu kemana? Ke status Instagram. Tapi kita gerutunya kemana? Ke Allah. Ya Bu ya. Entah mau masak beras nggak ada. Ya jangan ngomel-ngomel aja lakinya cemburutin. Memang dasar laki setan gitu katanya. Orang mau punya otak pasti yang aja pakai dengkul. Udah tahu beras nggak ada, gas mati, diem aja jadi laki. Jangan jelek-jelek begitu, itu laki kita. Ya, yang diem bapaknya anak-anak. Maka kalau berasnya habis, gasnya habis, jangan minta sama laki, mintanya sama Allah. Ya Allah, ya, kencengan dikit tapi mintanya sama Allah cuma di depan muka laki. Oh, beras gak ada ya Allah. Ya Allah, gas mati ya Allah, depan muka laki. Tapi jangan minta sama laki. Ya. Artinya ada tujuan. Ini ada dikit lah, ada dah dari kelurahan pada dari mana. Kalau dapat mantar lagi dari dikit di kontak, itu ada tujuannya. Gitu. Biarin dah emang orang dikit dapatnya. Ini sisa dikit nih. Kali orang nggak makan kali ini, Jumat berkah.
Kan nggak semuanya orang doyan ayam, nggak semuanya orang doyan ikan. Ada yang demen jengkol kali, udah jengkol aja kali. Nah, gitu. Ada bunyi ya, masya Allah. Ya dikit lagi dah. Kemudian wala'at nani at-tawassut fil ma'isati bi ayyijawiza, yang benar itu tawassut tengah-tengah dalam kehidupan, bi alam yujawiza fi hal hudud, agar kita tidak melampaui batas. Ya. Motor 2 boleh nggak? Boleh. Boleh, anak 5 kurang. Bukan batu aja motor nggak boleh banyak-banyak. Bawahnya makin anak sekolah lah bertumpuk, ya kan? Selama ada manfaatnya boleh, ya. Yang penting bukan cuma keluar malam minggu doang tuh motor. Ada motor keluar malam minggu doang kan, itu kan keluarnya jam 2 sampai jam 3 dia duanya. Semua kalau gores mahal dandanannya. Nah begitu berarti yujawis, ya. Melampaui batas. Satu, ya kan. Ada 2 nih, satu lagi dah. Wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Adil, ya kan, dalam kita senang ridho, dan adil ketika kita marah. Memang ada marah sampai adil begitu. Tapi ini 3 kuncinya. Tadi yang pertama, kita bertakwa kepada Allah, baik dalam sendirian atau rame-rame. Yang kedua, punya tujuan. Kalau kita punya harta, mau banyak ya mau dikit. Yang ketiga adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Adil tengah-tengah, baik yang kita senang maupun yang kita benci. Artinya apa? Kita nggak terlalu senang banget ketika emang itu nikmat dari Allah, ya, sampai lupa. Enggak, kita nggak begitu senang banget. Kenapa? Boleh jadi di sini ada ketidakbaikan. Kita juga nggak begitu putus asa banget. Ya Allah, sembahyang udah, ngaji udah, doa udah, sedekah udah, kenapa bocah agak bisa masuk negeri itu? Nah, hubungannya masuk negeri kan begitu. Artinya tengah-tengah. Kenapa ayat tawassul di sini bi ayyadullah? Kalau kita marah, itu marahnya karena Allah. Jadi kalau marahnya karena Allah, enggak kayak orang gila. Kata Nabi, orang yang marah-marah itu nisful junun, setengah orang gila. Karena nggak jelas apa baik sebutin. Tapi kalau kita marahnya karena Allah, ya kan, kita identik masih ingat Allah meskipun marah. Kita nggak marah sama orangnya, tapi marah sama sifatnya. Kita nggak marah sama orangnya, cuma kelakuannya yang kita marah. Satu. Yang kedua, biar kata kita agak senang, fala tahjur salah satu ayat. Batas marah cuma 3 hari. Lebih dari itu nggak boleh, ya kan? Maka di sini di ayat Allah wa yarda liradai, kita marah itu karena Allah, dan ridho senang juga karena Allah. Ya. Ini ngajinya pelan-pelan karena memang babnya banyak. Ya, ada 4 bab, yang satu nyelamatin, yang satu ngancurin, ngangkat derajat, sama kemudian ngapusin dosa. Udah keburu bunyi, nggak keudang. Ya, yang keudang cuma satu. Apa itu? Munjian, yang nyelamatin kita. Apa itu? Ayo kita ingat lagi, takut karena Allah. Ya, gampangnya kalau orang mati kita ada takut juga, mencekam kayaknya. Apalagi itu wafatnya di tangan kita nalkin, itu kebayang-bayang aja tuh mukanya, ya nengoknya itu biar kebayang-bayang aja. Apalagi kita mandiin, ya masih kebayang aja.
Kayaknya kalau kita lewat tadinya itu, padahal bukan dia. Lewat, hampir ada orang mirip tuh, pecinya, gaya duduknya. Ketemu di Ciawi itu, apa saya coret ini saya, itu kayak si aja. Iya kayaknya berhenti, bukan. Karena emang wafatnya kita lihat, jadi mata kita kayak kebayang-bayang. Pas didekatin nggak bukan. Itu kita merasa begitu kalau kita kemudian ada rasa takut, giliran. Yang kedua, takutnya setelah takut kita punya tujuan. Ini kita ngaji mau ngapain? Tujuannya ibadah. Udah mau ngerti kayak mau kagak kayak biar aja. Entar begitu kita meninggal, kan fajar malakani, datang dua malaikat, mungkarin wa nakirin, namanya mungkar dan nakir. Mungkar nanya, man rabbuka, dia diam aja. Man rabbuka, diam aja. Man nabiyuka, diam aja. Mungkar nanya. Akhirnya apa kata mungkar? Kir. Lah kan dia CS kir. Lu aja yang nanya dah. Lah kalau gue yang nanya dia diem baik. Nakir akhirnya mau namanya. Makro buka diem aja. Man nabiyuka diem aja. Ya emang kalau ngaji dia diem aja. Jadi kalau dia ngaji emang diem aja begini. Kita kagak tahu dia ngaji apa kagak. Gitu. Lah ini bukan sama nakir, lah kurang Allah. Ya Allah, ini orang ditanya maka biuka makro buka diem baik. Kata Allah, emang begono. Lagi di dunia juga ngaji dia mau jahilin begitu emangnya mah. Ya kan, dia mah emang duduk doang kan, emang kagak ngerti. Cuman emang rajin banget ngajinya, rajin banget. Cuman emang agak gablek. Terus bagaimana? Ya biarin, dia masih tergolong orang-orang yang bersama orang baik. Aman itu. Artinya, biar kata kita kagak paham, kagak ngerti, ya kan? Cukup kita ingat, takut itu penting. Takutnya sama Allah, bukan gak enak sama tetangga, bukan gak enak sama misanan, apalagi sama beda. Yang kedua, punya tujuan agar apa? Di situ Allah kasih keringanan. Yang ketiga, tadi marah, seneng karena Allah. Enggak marah sama orang, marahnya karena Allah, bukan orangnya, tapi sifatnya, kelakuannya yang enggak nunjukin dia, tapi kayak orang lain. Insya Allah minggu depan, 2 minggu ke depan, minggu ketiga kita penting ya, biar udah tiga-tiganya ya, yang aku udah lepas tiga-tiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah terus mendidik kita untuk tetap terus ngaji ya, mau ngerti mau kagak, yang penting kita duduk ngaji, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Romana ada yang nanya kayaknya. Ada satu. Kalau tadi nyantunin anak yatim, Iya. sama kalau nyantunin kan sekali. Kalau misalnya kita melihara atau kita jadi anak umum, cuman kan dibilang kalau yang memelihara apa nyantunin anak yatim sama akan sejajar dengan Nabi 2 jari. Ya. Itu maksud saya, mana menyantuni nama mengangkat anak yatim ditangkat jadi anak, mana tingginya ini. Ya. Satu lagi, kalau kita mau rukun khotib kurang rukun khutbah kurang satu, misalnya seperti minal muslimin wal muslimat, apakah itu khotib diulang lagi atau gimana? Terima kasih tadi itu. Ya. Yang terakhir tadi dengan muslimin wal muslimat, maksudnya yang kurangnya apa? Nggak dibaca. Doanya nggak dibaca ya. Baik. Menyantunnya anak yatim itu kebiasaan kita. Ya. Kultur kita di timur ini,
orang-orang Indonesia termasuk orang Melayu itu ada lebaran anak yatim yang euforia akhirnya memang melakukan aktivitas santunan anak yatim ya. Yang sebetulnya tidak diketemukan di tempat-tempat lain ya. Ada di beberapa tempat yang mirip dengan kita itu Jumat Berkah ya. Jadi ada dibagiin nasi ya. Di beberapa tempat kalau jamaahnya adalah kecil itu suka es krim, dikasih es krim. Tapi ada beberapa tempat memang setiap Jumatnya itu memberikan namanya mukafah. Mukafah itu penyantunan berketerusan. Jadi kalau kita nyantun anak yatim itu namanya kafalah. Satu waktu, satu acara itu kafalah. Temporer, nggak setiap saat. Tapi kalau mukafah itu memang nyantunin terus. Maka ada namanya gerakan orang tua asuh. Jadi mau itu masjid, musola atau RT RW nggak usah khawatir dengan bocah yang 3 itu misalnya. Kenapa? Ada orang ngomong ke RT, ya, gua kalian aja dah angkat anak yatim. Berapa biji semua? Ada 15, ada banyak. Lu 3 aja. Lu kasih fotonya. Gua orangnya ada, udah sekolahnya, makannya, jadi 2 semua. Nah, itu ngangkat anak yatim. Itu namanya mukafah. Ya. Jadi kalau temporer, seremonial, 10 Muharram lebaran anak yatim itu kafalah, nyantunin dalam ada momennya. Tapi kalau mukafah itu setiap saat. Maka ada masjid itu yang kemudian mukafah setiap Jumatnya itu nyantunin 100.000. Berapa banyak orang yatim? Berapa aja? Itu namanya mukafah. Artinya perhitungannya setiap hari dia jajan 10.000. Ya, banyak kan berarti gocengnya jajan, gocengnya pulsa. Kalau 5.000 masuk orang pulsa berapa? Ya kan, cuma emang bisa buat itu doang, WhatsApp doang. Artinya di sini kita jadi kafalah bagus kalau memang kita ingat ngangkat juga mukafah jauh lebih bagus. Itu artinya berangkat terusan. Ya. Asal tadi yang kedua punya kosdun, punya tujuan. Ya kan, gua dongeng, bukan cuma nyantunin Muharram doang. Lu gua tiap saat. Nah, ini berabe. Jadi tujuannya beda. Dua-duanya mulia, hanya saja memang momentumnya yang satu hanya sekali, yang satu berketerusan. Ya, dua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu begitu ngasih dipotong, cekrek, digedein. Yang digedein muka dia. Mau sebar sini tulisannya santunan anak yatim. Ya. Aku dan yang nyantuni anak yatim sangat dekat dengan aku. Hadis benar itu jangan cuma yang dijum fotonya amplopnya. Nah itu yang salah kadang-kadang. Satu. Kedua lupa itu ya. Rukun itu memang harus dijalankan ya. Maka kasus-kasus beberapa kasus kan ramai ya. Kita melewati satu figur, kemudian bahkan ada kebijakan pemegang kebijakan publik yang ramai karena tidak ada salawatnya. Ada juga yang tidak ada doanya. Ada tempat yang kemudian lekat sekali dengan orang-orang yang pinter, kawasan elit, tapi mohon maaf ya kan, memang tidak ada iftitahnya. Nah ini kan hal-hal seperti ini itu memang bisa karena terbiasa ya kan? Azan juga nggak sembarangan ya. Ini ajarnya enak sih. Kalau sempat saya jomblo
Ajannya bener, lagunya enggak bener. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, begitu. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Kalau di sini enak, temponya jelas. Kalau tempat saya beda-beda bocah. Jadi besok dia, ntar Sabtu Minggu dia lain lagi. Ada yang begitu bangunnya nih, ya Arhamar Rahimin, enak. Ada yang bangun, beda lagi orangnya. Nah, begitu. Yang penting memang rukun harus dibawa. Maka penting kemudian kita juga mempersiapkan diri. Ya, tempo hari juga akhirnya saya maju dan saya rahat. Ya, karena mungkin waktu itu hujan. Imam kita nggak ada bapak dia subuh tuh, ya kan? Udah ban saya maju, ya kan? Nah kita kira-kira juga bisa latihan, ya, karena tidak banyak, rukunnya hanya 5 dan 5 itu gampang diingat. Apalagi sekarang buku-buku khutbah udah banyak, dari yang mulai tipis sampai yang tebel. Taruh aja di situ. Kalau yang ragu, mendingan kita baca. Kalau kita baca kayak kita nih ngaji begini, baca. Ya, bacaan dapat, insya Allah lidah kita juga ngikutin, jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian saja. Karena makanya udah siang juga ya. Kayaknya gitu terang apa kayaknya. Iya. Kita baca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang kita omongin, jadi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah karim ya Maulana ya Mahmud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bil dhalal wal waba. Takhallasna minal waba, takhallasna minal waba, takhallasna minal virus corona, takhallasna minat ta'un, takhallasna minat ta'un ya Allah. Fi masjidina hada khasa, fi masjid al-mujahidin wa qaryatina ya Allah, dan Haji Sulaiman khasa, wa fi amakin amah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa hadis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la